Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan polemikus Islam. Mari kita akan mendengarkan debat ini dan mari kita simak bersama. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang begini. Ini salah satu fitnah yang akhirnya dipercaya oleh banyak muslim. Dikatakan begini, bahwa tanda kenabian itu adalah berupa di punggung. Ya, macam tai lalat atau tompel begitulah. Itu Bang Edis data keterangannya di mana itu? Kan tidak tahu. Oh ya udah sharing aja, jadi Oke, baik. Iya, itu gini sebentar ya. Cari dulu. Wah, saya kalau ini masalahnya kita lagi nggak bahas itu, Bang. Enggak, masalahnya saya juga nggak tahu gitu, makanya ingin tahu. Silakan. Ya, kita cek ya apakah masih ada nih. Misalnya ya, nih, coba kita dengarkan sebentar. Jadi maksudnya aja gimana tuh? Itu juga disebutkan nabi, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman? Sekarang sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu warna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Macam tompel kan? Macam tompel kan? Terus. Iya, terus tompel. apa tuh? Bang, mana ada Bang tanda kenabian tompel? Yang bener aja tanda kenabian tompel. Bang, tanda kenabian, ini tanda kenabian. Jikalau dia berbicara atas namaku, terjadi. Itu tanda kenabian. Contoh. Saya bilang, besok jam sekian akan ada gempa bumi. Dan akan ada tsunami dan begini. Kejadian. Itu tanda kenabian itu. Tanda kenabian adalah ketika dia berkata, bernubuat akan sesuatu, maka perkataan itu terjadi. Itu Bang tanda kenabian kok tompel. Mungkin itu lebih ke tanda fisiknya, Bang. Tapi kan ada yang namanya irhas, tanda-tanda calon nabi itu ada. Dia mempunyai keajaiban di luar nalar yang disebut dengan irhas. Tapi gini lah Bang, intinya begini. Memang banyak orang itu kan beragama hanya sekedar ikut-ikutan, ya kan. Nah, saya ini Bang, saya ya berpetuah lah atau menasehati ini. Ketika saya menghabiskan waktu saya ya mempelajari Bible, mempelajari agama Islam, ya terutama Al-Qur'an, saya dapati Bang bahwa ya saya panggil Anda untuk pergi kepada jalan yang benar. Karena Anda masih tiap hari berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sementara Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus firman Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Sementara Muhammad bukan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan firman Tuhan. Sedangkan Muhammad saja berkata, dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Betul? Pernah ada satu percakapan antara dua muslim menceramahi siapa itu ahli tafsir Al-Quran di Indonesia, asal Indonesia, Pak Quraisy Shihab. Apa kata Quraisy Shihab? Tidak benar bahwa Muhammad sudah dijamin masuk surga. Tidak benar. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwa disuruh mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Ya, sebentar Bang. Nih, saya bacakan ayat Qurannya. Kalau saya ngomong harus ada dasarnya, Bang. Di dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9, bisa Bang cek. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-9. Muhammad sendiri disuruh ngomong begitu. Dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Dan bagaimana mungkin umat muslim mengarang-arang cerita bahwasanya sahabat begini dijamin masuk surga, sahabat ini dijamin masuk surga. Dia Muhammad disuruh ngomong nggak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Bang, ada anak-anak nih Bang. Kita bisa di ban sama tok-tok ini. Iya, mungkin nanti sambung lagi Bang ya. Sambung lagi Bang Edis. Oke, Jadi saya kasih Bang, Bang Asif, anak langit sudah mampir. Terima kasih Bang, besok mampir lagi. Hai. Oke. Ya, begitu ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru ikut bergabung, teman-teman jangan lupa follow ya. Follow, nanti kalian nyesel. Kalau kalian tidak follow saya, nanti kalian ketemunya akun-akun yang bukan akun saya. Karena banyak akun palsu. Ya, jadi akun real, akun asli Edis TV yang sekarang kalian tonton ini. Nah, kalau kalian lihat Edis TV yang lain-lain yang kalau siaran nggak nampak wajah itu bukan saya. Seperti itu, ya. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih topi cowboy-nya, terima kasih. Sekali lagi teman-teman ya, kita punya harapan, kita punya mimpi supaya kita bisa mendirikan rumah apologet, rumah penginjilan, ya kan? Kita menginjil via udara, ya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa apologet ya. Salah satunya teman-teman
saya nggak usah sebutkan inisialnya lah. Intinya begini, kalau bisa kita itu punya menara sendiri. Ya ini kan sudah termasuk menara siar sendiri, TV sendiri ya kan, punya TV, punya menara, punya ini. Jadi kita pemancar kita sendiri. Nah jadi teman-teman di sini sekali lagi saya mengumumkan ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang tergerak hatinya, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya, karena rencana kita ke depannya ya kita punya channel-channel seperti ini ya, ada channel YouTube, ada channel ini, kita menyiarkan atau mendakwahkan Injil dan kebenaran. Walaupun ya berliku-liku ya. Nah, walaupun berliku-liku ya, karena kalau kita berapologet gini apalagi lawan diskusi kita muslim ya, kita rawan-rawan kena feniskanya. Ya, karena sikit-sikit dibilang kita feniska. Jadi untuk yang rawan-rawan seperti itu makanya kita rencana kita mendirikan rumah apologet ya, bukan di Indonesia teman-teman ya. Kita dirikan di, teman-teman sudah pada tahu lah ya saya ada di mana. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya bisa teman-teman berkolekte dengan mensupport Edis TV dengan cara lihat ke profil saya ya, lihat di situ ada tulisan kolekte, terus ada link ke bawah, pencet aja teman-teman. Nah kepada teman-teman yang lagi nonton di YouTube ya, karena banyak juga lagi nonton YouTube, teman-teman bisa support saya ya dengan mensupport saya seperti di sana itu. Silakan teman-teman bisa screenshot ya, tangkap layarnya, cekrek ya, tangkap dulu layarnya, teman-teman bisa support saya di situ ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Tadi apa temanya tadi? Mana ya temanya tadi ya? Nah ini tema kesukaan ini. Tema kesukaan saya. Makasih Topika Boynya, terima kasih. Oke, kita naikkan ada Pak Reza. Waduh. Lama tak jumpa ini dengan Pak Reza. Iya, halo Pak Reza. Kenapa dengan Pak Reza ini? Halo. Pak Reza. Baik, nampaknya Pak Reza sedang macet-macet ya teman-teman ya. Sinyal dia nampaknya sedang gawat darurat. Oke, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naikkan lagi, ada Asmadi Munte. Ya, Asmadi Munte. Halo Asmadi Munte. Silakan nyalakan kamera. Kita nyalakan kamera dulu. Wah, kalau ini Ustadz beneran ini. Cuman saya masih takut dengan jamaah Islam yang awam-awam. Halo Edis, pintar. Halo, pintar gimana kabar? Maksudnya sehat Dis. Ah. Oh ya Dis, video hasil diskusi kita kemarin rupanya udah ada Edis upload ya. Saya lucu juga melihatnya itu. Oh bukan saya upload, itu orang-orang. Jadi, bahkan siaran kita sekarang ngomong ini di live kan di beberapa channel YouTube gitu loh. Walaupun tanpa izin saya, dan gara-gara mereka ya YouTube kita tidak monet-monet. Begitu. Oke, jadi gini Edis kan, kalau sekarang kan kita sudah ada sediakan Al-Quran original text ini Edis ya. Kita penasaran dengan kata-kata Edis, Al-Quran itu dibaca, dipahami, bukan ditanyakan kepada ulama. Nah, ini keren. Nanti kita bahas juga tema Edis ini menarik juga kita bahas. Ini saya bukakan Al-Quran yang masih original text. Coba nanti buktikan Edis, betul nggak Al-Quran itu dibaca, dibuka, dipahami tanpa tanya kepada ulama. Saya penasaran itu Edis. Silakan. Oke, kita balik kamera dulu ya biar kita lihat ayatnya ya. Silakan. Saksikan teman-teman ya bagaimana Edis menanggapi. Kita balik kamera dulu. Edis jangan itu, nanti buka terjemahan. Ini kan kita kan. Oh enggak, saya buang dahak dulu karena tenggorokan saya agak berdahak. Silakan. Oke Edis. Ini kan kita penasaran juga kan Edis. Yang namanya ilmu pengetahuan itu perlu. Kadang yang dibilang Edis itu kan katanya Al-Quran dibuka, dibaca, dipelajari, bukan tanya pada ulama. Nah, itu ngomongan si Edis. Oke Edis, coba dulu baca, kemudian kamu jelaskan kalau lomba-lomba baca, ini mohon maaf nih. Sehingga Ini kalau lomba-lomba baca, terus terang saja saya tidak berminat. bukan lomba baca loh Edis, menyangkut dengan pernyataan Ya, silakan saja, silakan. bukan ditanya Dimana kepada di dalam para ulama. Quran bahwasanya Al-Quran itu kalau dibaca harus melalui tafsir para ulama. Di mana? Di sini kita akan membuktikan bahwasanya orang tidak akan bisa memahami Al-Quran itu kecuali dia sudah tahap ulama. Arti ulama kan artinya ilmunya luas, jamak daripada berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia ya? Artinya gini Edis ya. Sebentar. Berarti Al-Quran bukan untuk semua manusia, tapi hanya untuk ulama saja.
Nah, teman-teman dipalingkan. Dan ini kembali lagi, langsung Edis. pindah, kan? Halo, Edis. Ini bagaimana ini? Coba Saudara-saudara. Benar kan kawan-kawan, kan Edis bisanya cuma jadi framing, kita Belum, buktikan tidak ucapannya framing. sendiri, dia nggak mampu. Tadi Ustadz Asmadi Munte berkata bahwa kalau mau paham Al-Quran harus tanya ulama. Ya karena Anda keturunan ulama, biar umat datang kepada Anda. Biar pesantren masalah kita karena biar bisa nambah ini. Oke, ngomong dulu Edis. Ya sudah, coba tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Udah. Bahwasanya Bentar, membaca Al-Quran harus dengan tafsirnya ulama. Silakan. Akan kita ini saya kemarin kan menyatakan kalau memahami Al-Quran itu bimbingan guru atau ulama. Itu statement saya, Edis. Kemudian kalau Edis mengatakan kan, oh tidak perlu bimbingan ulama, Al-Quran itu dibaca, dipelajari. Nah, sekarang kita buktikan dulu, Edis. Sudah saya bukakan Al-Quran original text. Benarkah, Edis, setelah membaca, setelah dibukakan Al-Quran? Waduh, ini lomba baca huruf Arab nih. Ini hanya sekedar lomba-lomba baca huruf Arab. Yang bilang lomba baca Al-Quran Ya siapa? sudah, silakan Ini saja pernyataan Ustadz Asmadi Edis Munte loh. bacakan artinya biar semua orang mengerti. Ayo silakan. Intinya Edis nggak bisa kan, berarti betul lah apa yang disampaikan baiklah, kita oleh jadi umat debat kusir Islam di yang sini. lain. Baik, mohon maaf, ini Ustadz Asmadi Munte saya turunkan. Kita jadi debat kusir ini. Kan saya beri Anda kesempatan di mana ayatnya yang berkata Al-Qur'an itu hanya bisa dipahami menurut tafsirnya si ini, si fulan kagak ada. Gitu loh. Ada beberapa santri pernah kejadian di Lombok, ya. Bagaimana mereka membakar buku-buku tafsir, ya. Apa yang mereka katakan? Selama ini umat muslim tidak boleh mengerti Al-Quran sesuai dengan apa yang dia dalami. Dia harus menginikan pikiran dia kepada ulama-ulama yang dulu, kata dia. Lu dia protes itu. Bukankah Al-Quran itu dimudahkan? Bukankah Al-Quran itu dikatakan tidak ada keraguan padanya? Kenapa Anda harus ragu-ragu nanya sama orang? Saya ketika mendalami Al-Quran, ketika belajar Al-Quran selama 13 tahun, tidak ada saya dapati di dalam Al-Quran bahwa kalau mau paham Al-Quran harus baca kitabnya si Udin. Tidak ada. Kalau mau paham Al-Quran harus merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Tidak ada. Bahkan Ibnu Katsir, Jalalain nggak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nggak ada. Duh, gimana sih? Di Quran mana ada ayat yang berkata kamu harus paham nahwu shorof, balaghah, mantik, bayan? Di mana? Kalau ada saya lompat dari Monas. Sudah ada. Duh, yang saya temukan di dalam Al-Quran bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu hanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, terang benerang. Jelas, semua orang kalau baca itu jelas. Itu namanya muhkamat. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, mutasyabihat ini disebutkan tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya. Nggak ada. Terus ngapain saya cari tahu? Untuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Itu loh. Juma minta naik. Mana berani? Mana? Lihat dulu. Apakah ada di antrian? Kagak ada. Kalau Juma masuk ke sini, ya, saya pasti akan memberikan penghargaan yang sangat besar. Karena dia itu buronan saya. Dia nantang-nantang saya. Bahkan nantang-nantang seluruh pendeta, seluruh orang Oten katanya. Tapi giliran dijabani, saya diblokir sama dia. Itu yang terjadi. Ya. Oke, kita kasih naik Alik. Ya, silakan Alik. Halo Bang Alik. Selamat siang. Selamat siang Bang Alik. Apakah Bang Alik seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalakan kameranya. Tidak bisa menyalakan kamera. Oke, mohon maaf kalau begitu saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf sekali. Kenapa kalau nggak? Ya, silakan ya. Syarat naik kemari, pertama, Anda wajiblah seorang muslim yang masih bangga bahwa Anda orang muslim. Jadi ketika Anda menyalakan kamera, Anda tidak perlu takut dan khawatir dan malu bahwa Anda orang Islam. Tidak perlu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya adab dalam pengertian tidak boleh datang masuk-masuk lalu marah-marah. Tidak bisa ya. Kita diskusi yang baik gitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sakurun.
kalau Jumat ada naik kemari. Saya sudah datangi ke channel dia. Saya tanya, di kitab mana ada tanda kenabian berupa tompel, gelagapan? Pakai baju. Ya, Sakurun, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, saya seorang muslim. Baik, silahkan nyalakan kamera, Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Kok gelap, Bang? Jam berapa? Halo, Bang? assalamualaikum. Saya non muslim, Bang. Oh, iya ya, sorry. Kalau non muslim tidak boleh Abang mengucapkan assalamualaikum. Itu melanggar hadis. Sorry, Bang. Nah, Iya ya. Karena Ini topiknya apa nih, Bang? topiknya apa yang Abang kuasai? Ini, nih. Buktikan Muhammad bukan Tuhan kalian, yuk. Tapi macet-macet Abangku, macet. Saya Macet, Bang, macet. dengar dulu. Dengar dulu pendapat ya. Kan kata-kata Bang Iya, Idris saja. masalahnya Bang, gimana kita mau dengar? Suara Bang macam listrik Ya, tinggal sebentar 3 dulu. watt. Oke lah Bang. Nanti Abang Ya, perbaiki dengar dulu dulu. sinyal Abang, baru naik lagi kemari ya. Gimana kita mau bicara? Sinyal seperti itu, saudara, ya. Sekali lagi teman-teman ya, kita teman-teman punya harapan ya untuk mendirikan rumah Apologet. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke channel Edis TV ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ya, di YouTube teman-teman bisa klik di kolom pencarian channel saya yang aslinya ya. Karena banyak di antara kalian ini nonton dari bukan channel saya ya. Jadi mampir ke channel saya aslinya Edis TV, cari aja logonya persis sama seperti itu, ada salib hitam tulisan Edis TV di bawahnya ya. Follower saya itu sekitar 55.000 orang itu di YouTube ya. Jadi teman-teman silahkan mampir ke sana kalau mau mensupport, ada kok di deskripsinya, kolektor segala macam ada di situ teman-teman ya. Karena ada juga saya lihat channel Edis TV di YouTube baru tapi bukan channel saya seperti itu. Ya, saya tidak tahu. Banyak orang yang kita nggak tahu tujuannya apa ya. Apakah hanya sekedar ingin meluaskan pemancar ya, atau ada motif lain kita tidak tahu. Tapi saya hanya menunjukkan bahwa yang asli adalah yang Oke, kita kasih naik lagi ada Barber Burbir. Barber Burbir. Ya, Barber Burbir, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Bang Des. Halo, silakan Saya nyalakan kamera. Kristen. Saya Kristen Bang Des. Halo Bang Des. Kristen. Ini Bang Des mau nanya ini Bang Des sedikit ini. Ini kan kemarin kan ada di Palu kan, ada pendeta dari Kanada yang ini siapa? Pendeta Jungren ya. Peter Jungren datang di sini mau KKR, tapi di demo 2 hari 2 malam ini sama ormas. Katanya kalau masih lakukan ini dia mengancam akan ini melakukan kekerasan sampai semuanya itu itulah, Bang. banyak banget di jalan. Iya, makanya Turun begini, jalan Bang. mereka banyak sekali Bang. Iya, makanya begini Bang, kita ini memang ya kaum minoritas ini memang kita itu memang diperlakukan tidak adil Bang oleh negara gitu loh. Negara seolah-olah seperti tutup mata begitu. Kayaknya negara itu udah kalah sama ormas. Suara saya kedengaran Bang? Iya kedengar Bang. Nah, makanya seperti saya bilang, memang sekarang ini Bang, kalau kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan fisik di Indonesia ya yang berhubungan dengan Injil, memang akan ada ormas-ormas yang mengamuk, akan ada ormas-ormas yang khawatir, ketakutan akan punahnya agama Islam, ya punah tergerusnya akidah agama Islam. Itu fakta Bang. Makanya kita jangan kehabisan akal begitu. Kita punya media sosial yang tidak bisa dibatasi oleh fisik seperti itu. Ya karena memang seperti inilah ya. Ya, ketika ulamanya muslim yang datang ya ke Indonesia nih, nggak ada Bang, langsung dikawal polisi. Nah, padahal yang disampaikan apa? Yang disampaikan ajaran agama orang lain. Dia membahas Bible, membahas nubuatan Muhammad dalam Bible, mengatakan bahwa Yesus itu seorang muslim dan lain sebagainya. Tapi kita mengundang seorang pendeta untuk KKR saja, tidak ada ngomongin agama lain, ya mereka panas. Itu fakta Bang. Jadi Sampai bannernya Bang itu dia diturunkan semua, ini aksesoris yang dipromosikan diturunkan semua Bang. makanya itu Bang. Tapi kalau bannernya kalau kayak begini Bang, kalau pakai pasang bannernya begini, itu nggak ada yang nurunin Bang. Satpol PP aja mungkin nggak berani nurunin Bang kalau bannernya kayak begini. Nah, coba kalau bannernya begini, benarkah Bible dipalsukan? Nah, kalau bannernya begini mereka seneng. Ya itulah keadaan kita Bang, mau gimana? Kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil oleh negara seperti itu. Makanya kita tidak kehabisan akal, Bang. Ya, masih terbuka jalan ya dengan cara media sosial seperti ini. Ini misalnya nih Bang, ada 4.000 orang ini. Ini kalau udah bisa KKR juga. Gitu Bang ya.
Oke Bang, ya lanjut Bang Idis. Oke, Semangat terus, makasih Bang Barberbur. Ya, kita nggak bisa apa-apa Bang, kenyataannya seperti itu. Saya turunkan ya Bang ya. Ya. Ya, itu teman-teman ya kayak begitu. Kita itu memang tidak diperlakukan tidak adil, gitu loh. Karena apa? Karena ya kaum minoritas, begitu. Berat, iya. Sangat berat. Wih, kok dibilang drama? Drama dari mana? Kok kamu bilang drama? Coba kamu naik ke sini coba. Drama. Saya ini, biar kamu tahu ya, saya ini di negara saya ya, di Indonesia tidur nyenyak, punya rumah, makan nggak kekurangan, gitu loh. Nah sekarang saya itu bertolak belakang, keadaannya itu berbanding terbalik sama keadaan yang saya masih di Indonesia, gitu loh. Gua bilang drama. Seandainya berdebat Islam Kristen itu bisa adil, ya bisa adil. Ngapain saya harus ada di sini? Ngapain? Untuk apa? Menyusahkan diri saya untuk apa? Gitu loh. Saya harus jauh ya dengan orang-orang, dengan teman-teman untuk apa? Oh, drama gimana? Ya, kita kasih naik ada Zega. Ya, silakan Zega. Nyalakan kamera Zega. Shalom Bang, sebentar saja Bang. Kristen Izin, lagi. Bang. Ini Bang, saya juga agak ini tentang yang tadi itu yang minoritas kita tuh. Itu apa sih alasan sebenarnya mereka tuh nggak suka kalau penyebaran Injil itu ada Bang? Kenapa kira-kira gitu Bang? Ya pertama-tama seperti yang dikatakan Juma dan kawan-kawan, alasannya adalah supaya iman orang Islam itu tidak rusak begitu. Oke. Artinya gini kan Bang, apa namanya? Kalau memang Kristen itu dianggap salah, kenapa harus takut kepada yang salah? Kan harus Ya, makanya saya bilang Bang, kebenaran itu tidak perlu takut untuk diuji, tidak perlu, karena kebenaran itu pasti akan berdiri tegak sekalipun ombak menerpa, ya, seperti batu karang, ya kan? Ya. Sedangkan kebohongan itu memang harus ditutup-tutupi. Oke Bang, oke. Terima kasih Bang Idis. Terima kasih Tuhan. Itu Bang ya, kita berikan kesempatan dulu pada muslim ya Bang ya. Iya Bang, Tuhan memberkati. Oke, amin, Tuhan berkati. Ya, saya turunkan dulu. Ya, silakan ya teman-teman yang muslim kalau mau naik ya. Mari naik ya. Pertama-tama ingat, Anda kalau naik kemari ya, bawalah ilmu, jangan membawa emosi seperti itu. Ya. Ya, Andes. Silakan nyalakan kamera Anda, mari diskusi dengan baik, silakan. Oke. Silakan diskusi dengan baik ya, tanpa perlu harus marah-marah. Ya kan, apalagi kamu darah halal. Waduh, ini diskusi darah halal. Ya, gimana Andes? Silakan. Budes. Silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi dari pembicaraan tadi atau bagaimana? Silakan. Yang pengen aku tanggapin, katamu semua takut samamu, ya kan? Pertama. Gini. Ketika saya datangi ke kandangnya, dia itu malah membisu-bisukan saya. Ada di sini muslim yang datang saya bisu-bisukan? Kagak ada. Mana ada muslim di sini datang saya bisu-bisukan? Jangan memplemen kata-kata semua itu, nggak mau debat sama kamu karena otak kamu tuh nol, jauh di bawah dia. Oh, ada baik. apa-apa Kita putarkan ya. Mau kita putarkan videonya? Jangan dipotong-potong ya. Kamu Silakan, coba anu dulu, coba. Kamu ngomong dulu, silakan. tipe kamu itu aku berdebat. Berunda semua itu nggak level kamu. Oh, kamu gitu. modal congor. Gitu. Kalau berdebat kabur. Terus? Nggak ada yang dibahas, semakin bodoh orang berdebat samamu. Makanya semua malas berdebat samamu. Sudah? Coba ya kita dengarkan ini ya. Kita dengarkan ini ya. Permisi. Silakan masuk. Oh, sebentar. Bukan ini. Sebentar. Sabar. Tugas saya adalah memperjelas perbedaan. Coba dengarkan. Ini banyak ketawanya. Sebentar. Banyak ketawanya ini. Coba semua berani nggak kalau nggak apa-apa, coba dibantu satu malam pres dua. Oke, kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja, jangan dibisukan, sudah jangan ditekan gimana? Canggung? Ya baik. Nah, dibisu-bisukan kan?
Itu saya masuk ke kandangnya dia itu. Si Juma dan dayang-dayangnya. Ada si ini mualaf Prince ini. Ngumpul semua itu ngumpul. Saya datangi. Iya, karena kamu itu saya datangi kandangnya, yang ada saya dibisu-bisukan. Lagi bicara, dibisu-bisu. Tidak berani. 1 lawan 1 saya ajak, tidak berani dia. Malah dia mengatakan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan bisa menang. Itu kata Juma, gimana? Karena Edis itu bodoh, nggak apa. Membawa data, dia itu modal congor aja. Menghayal. Baik. Edis itu ketinggian kali. Jadi menurutmu dia nggak mau debat dengan saya? Ya karena kamu nggak ada ilmunya. Karena saya nggak ada ilmu. Baik. Coba ya kita dengarkan ya. Ini suara siapa ya? Kita dengarkan ya. Nih kita dengarkan. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Nih, dengarkan ini. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Lihat itu. Dia panggil-panggil itu nama saya itu. Tapi giliran saya datangi dia, seperti orang tenggelam, seperti orang Dia tahu pengikut kamu Edis itu nggak ada ilmunya. Semakin kalian mengikuti Edis. Lu kalau tidak ada ilmunya, kenapa dia memanggil-manggil nama saya? Ini loh, saya dipanggil-panggil sama dia, disebut-sebut, dengerin. Dengar. Kristen itu bermodal kepercayaan aja. Dengar. Edis, kesempatanmu Edis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekali. Giliran saya datangi, dia datang. Gimana? Semakin sering kalian nonton Edis, kalian semakin bodoh pada yang nonton Edis. Kok bisa? Intinya begini, saya sudah datangi dia, sudah saya tantang dia, sudah saya datangi ke channelnya, tetapi dia ketakutan. Tidak berani. Coba, berani nggak? Kalau berani, ayo diatur waktunya. Atur waktu saya sama dia di komal masing-masing, nggak apa-apa, 5 menit kita pertontonkan seperti keinginan dia, kita pertontonkan. Ayo gitu, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu ketahui sama aku aja, sama dia. Tadi kau bilang si Juma, sekarang kau bilang sama aku gimana? Semua itu bukan level kamu Edis, kamu tuh kosong, no. Loh. Kamu itu sekarang intinya begini, kenapa? Ilusi dia aja. Saya datangi ke channelnya, tetapi dia tidak berani. Kenapa? Kamu ngomongkan itu. Hah? Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Yang penyesat aslinya kamu. Coba dulu. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk dengar ya, dengar. Dengar dulu. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak besok saya itu sudah perang sama Edis. Besok sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. Di Twitter perang sama dia. Tapi saya mau perang. Ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKP-an. Karena kalau saya kasih ruang PKP-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Udah, nggak ada ilmunya dia. Yang penyesat kamu sebagai Edis. Bang, coba selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah ada satu saja pernyataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah? Saya kasih contoh. Bukan Muhammad, fitnah, kamu itu memplanning. Isi otak kamu aja yang sendiri. Oke, coba aku tes dulu. Betulkah Muhammad yang adalah suri tauladan kalian adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Betul atau tidak? Itu isi otak kamu yang kamu bawakan sama orang itu, Edis. Nanti kita, betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bukan kena sihir, Edis. Paham nggak sih? Jadi Muhammad nggak pernah kena sihir? Nggak pernah. Pantasan kamu masih jadi orang Islam. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Oke, kita buktikan. Ya kan? Nih. Apakah Muhammad kena, dengarkan, ini Abdul Somad ya, dengarkan. Islam itu semuanya pakai otak, pakai otak. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Oh, itu Abdul Somad, ya kan? Terus Khalid Basalamah nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih. Mungkin kalian menonton Edis ini. Mau lagi, nih. Ini dia isi otak dia yang. Sebentar ya. Lagi iklan. Coba dengar dulu, jangan diganggu dulu, Bang. Rasulullah pernah terkena sihir. Coba kalian analisa Edis ini, lihat. Aduh, Bang, ini mohon maaf nih, kalau abang kayak begini kita nggak bisa dengar. Mau dengar?
Aku cuma menyampaikan, Lu menyadarkan. kenapa panik seperti itu, Bang? Tadi abang bilang Muhammad tidak pernah kena sihir. Ketika saya putarkan video para ustadz mengatakan Muhammad kena sihir, abang bingung. Tolong dengerin ya. Saya minta waktu 3 menit. Kalau edit, kalau debat 3 menit. Ustaz diturunin, kabur. Saya minta waktu 3 menit boleh? Saya minta waktu 3 menit boleh? Udah lah deh, stop lah kamu. Dengerin ya. Dengerin. Hal ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Nggak ada yang standar kalau yang nonton kamu ini. Di bawah standar aja. Yang atau guna nol aja isi otaknya misalkan. Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna. Tanya sama Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya. Kena sihir gimana? Sudah kamu akui? Ayo sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Enggak, aku bersaksi. Aku cuma menyampaikan kepada yang seri-seri nonton. Kau bilang saya tidak berilmu. Kau bilang Muhammad tidak pernah kena sihir, tapi nyatanya siapa yang tidak berilmu, saudara? Siapakah yang tidak berilmu di sini, saudara? Dan sungguh kamu tiada lain adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan siapakah orang-orang yang super nekat itu? Yaitu mereka yang berkata saya tidak punya ilmu, padahal dia sendiri yang tidak punya ilmu. Berat, saudara-saudara. Oh, gimana? Dia bisa mengambil pelajaran di situ. Kalau dari kamu ini semakin bodoh orang kamu bikin. Semakin banyak pengetahuan. Dan sungguh mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang suka menebar fitnah. Dan apakah fitnah itu? Yaitu mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan bahwa itu adalah kabur. Kabur dia, saudara-saudara. Makasih topinya, makasih. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman yang support Edis TV, teman-teman dengan cara mampir ke channel Edis TV. Kalian yang nonton di platform yang lain, silakan teman-teman bisa mampir ke TokTok ya teman-teman, karena banyak yang nonton melalui platform lain dia tidak tahu ya channelnya ini di mana ya, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ya di YouTube atau di mana, atau di ternyata bukan hanya di YouTube juga, di Facebook juga, di Instagram juga katanya. Waduh, saya heran ini ya, orang-orang banyak ya. Di lain pihak ya memang tujuan kita ya, artinya syiar kita atau mulut atau toa kita kan semakin banyak. Nah tapi masalahnya apa? Masalahnya yang menanggung resiko itu saya, saudara. Nanti yang dicari-cari itu adalah saya. Kan begitu. Nah, makanya ya saya memiliki rencana untuk mendirikan rumah apologet seperti itu. Jadi teman-teman ya, mari kita bersama-sama ya mendirikan rumah apologet. Jikalau teman-teman semuanya bersatu padu ya, itu bukan hal yang sulit teman-teman, tapi hal yang mudah. Ya, intinya saya sudah ada ya yang punya saya ya dana yang punya saya ya dari hasil keringat saya waktu zaman-zaman dulu ya, tahun-tahun 2015 itu sekian itu ya udah saya kumpulkan. Kekurangannya itu maksudnya dari para pemirsa penonton ini, seperti itu. Jadi teman-teman yang tergerak mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, silakan teman-teman support saya di situ, silakan di screenshot ya teman-teman ya, screenshot tangkap layar supaya teman-teman tidak kehilangan nomornya teman-teman ya, seperti itu. Masih banyak yang kejang-kejang ini. Kenapa sih kalian kejang-kejang seperti itu? Kenapa? Aduh, kok kejang-kejang marah-marah? Yang saya katakan itu fakta loh. Makasih ya teman-teman yang support, yang memberikan gift di TokTok. Terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Dibilang katanya mengada-ngada. Tolong ya, yang marah-marah silahkan naik nih. Saya kasih kesempatan loh kepada kalian ya. Oke, kita kasih naik. Ada anak petani nih bos. Petani nih bos. Dikatakan Nabi tidak bisa kena sihir. Loh, Nabi itu yang kena sihir bagaimana? Ya, anak petani silakan nyalakan kamera bro. Halo? Berat saudara-saudara. Jadi dia ngantri lama, tapi bukan memberikan bantahan, bukan memberikan jawaban, hanya melakukan hal yang unfaedah, tidak ada faedahnya. Aduh, untuk apa begitu? Aduh. Sang legenda. Ya, sang legend. Silakan nyalakan kamera, bro.
Aduh, sebentar Bang Edis. Oke, Bisa nggak baik, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Kita tidak punya waktu seharian ya, teman-teman ya. Kita tidak punya waktu seharian. Kita langsung saja kalau naik, nyalakan kamera, kita mulai diskusi. Ya, Ardi Sopena. Ardi? Silakan nyalakan kamera, Ardi. Silakan Ardi, nyalakan kameramu. Mari, bawa argumen terbaikmu ya. Jangan bawa amarahmu. Silakan. Siang Bang Edis. Silakan Ardi. Apa yang ingin mau kau sampaikan apa? Silakan. Macet. Siang Bang Edis, siang. Ya, silakan Ardi. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Gini Bang, saya dari Kristen. Oh, Kristen. Kita lagi ngundang yang Muslim, Bang. Oh ya, nggak gini boleh saya ngomong sebentar Bang Edis? Sebentar Bang, gini, kita ini kan mengundang yang Muslim. Nanti kalau abang naik begitu Kristen, nanti Kristen yang lain semua naik. Udah pengalaman saya Bang. Kalau ada satu Kristen saya naikkan, boleh naik. Nanti yang lain naik semua. Kalau abang ada pesan, boleh sampaikan lewat inbox ya. Oke Bang, siap-siap. Makasih Bang. Mohon pengertiannya, mohon maaf ya Bang ya. Oke Bang ya Bang. Oke, mohon pengertiannya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bukan apa-apa teman-teman. Kita forum ini kan kita adakan untuk diskusi gitu, bukan untuk menggosipi Islam. Gitu loh. Islamnya kita undang gitu, langsung datang kemari. Kita nggak ngomongin dia di belakang gitu. Ya. Bukan seperti channelnya si siapa namanya? Si Juma dan kawan-kawan. Juma ketemu dengan muslim, terus mereka gosip di situ, gosip tentang Kristen. Bukan. Ya, kita beri mereka panggung, karpet merah, kesempatan untuk supaya mereka bersuara, ya, dan memberikan klarifikasi seperti itu. Oke, kita kasih naik ada. Ini sayang, ini kalau nggak kita naikkan ini dia pegel dia, mana dia? Teman-teman pasti agak bosan dengan orang ini. Kita nggak apa-apa lah. Udah lama dia di bawah. Ya, silakan. Rizal Motor yang kerjanya siang dan malam di toko spare part. Silakan. Dis. Kau tadi bilang kau nggak boleh mempercayai ulama kami. Kan kau bilang begitu kan? Saya bilang bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berkata kalau mau paham Al-Quran harus melalui ulama. Kalau kau paham Al-Quran dari mana? Ya dari membaca lah, masa gini gini. Rizal. Enggak, ya sebentar. Aduh, kau naik, kau kan sudah nanya, makanya saya jawab. Oke. Rizal, kalau balita, bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun, ya, di bawah 5 tahun bicara, itu biasanya nggak jelas, betul? Betul nggak? Ya. Ya, biasanya dia ngomong itu nggak jelas. Terus kita nanya sama orang tuanya, itu anak kamu ngomong apa sih? Nggak, soalnya nggak jelas. Soalnya yang ngerti maknya doang. Apa? Kan dia belum bisa ngucapin sesuatu dengan benar. Artinya dia masih belajar bicara. Dia belum pandai menyusun kata-kata sehingga dimengerti oleh lawan bicaranya. Saya tanya sama kamu. Menurut kamu, Allah yang kamu klaim sebagai pencipta langit dan bumi, kalau ingin menyampaikan pesannya, satu, dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik atau dia seperti balita yang belajar ngomong? Menurut kamu loh, saya tanya dulu. Pesan dalam Al-Quran itu wahyu Allah itu wahyu yang sangat jelas, Des. Sangat jelas bagi sangat jelas. Kalau sangat jelas perlu nanya orang lain? Dengar dulu, tapi kau tanya aku jawab. Dengar dulu. Jalan. Sangat jelas, sangat wahyu yang sangat jelas bagi siapa? Bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sebentar. Ayat dulu, ayat. Ya, karena di dalam Al-Quran itu maka kami turunkan Al-Quran dari bahasa Arab. Karena bahasa sehari-hari. Jadi Quran hanya diturunkan, Al-Quran hanya untuk Muhammad. Maka Al-Quran itu menyuruh manusia menggunakan otaknya, akalnya agar belajar Al-Quran, kemudian menemukan makna-makna di dalam Al-Quran itu. Otaknya atau otak ulama? Coba. Sebentar. Al-Quran memerintahkan supaya kamu menggunakan akalmu. Tapi kok pakai akalnya Kau baca Al-Quran dulu. Kau baca Al-Quran dari mana? Coba aku tanya sama kau. Kau baca Al-Quran dari mana? Dari buku. Dari buku. Buku itu siapa yang tulis? Kan kau baca terjemahan tadi. Mesin cetak orang tapir. Buatan tapir yang buat tapir. Alat cetak itu yang buat tapir, nggak ada alat cetak bikinan Islam, nggak ada. Kau baca terjemahan. Itu nggak ada tapir. Kalau nggak ada tapir, Islam nggak ditulis pakai tangan terus. Kau memahami. Silakan. Original teksnya kau nggak paham kan? Kau baca terjemahan. Terjemahan itu kau dapat dari mana? Terjemahan dari Al-Quran yang ada terjemahannya. Itu dari orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran, Dis.
tapi seluruh bahasa terjemahan dalam Al-Quran itu terjemahannya tidak mengartikan, tidak memuat Yaudah, seluruh kita makna tes ya. yang ada di dalam Al-Quran. Kita tes. Mau nggak kita tes sekarang? Ya kau katanya kau nggak percaya ulama. Justru Kemudian kamu yang tidak percaya, bahkan kamu tidak percaya terhadap Al-Quran yang sudah diterjemahkan. Mau buktinya? Kami bukan tidak percaya karena bahasa. Sekarang jangan cerita. Mau buktinya nggak? Mau buktinya nggak? Melengkapi seluruh Rijal, dalam bahasa nih saya kasih tersebut. judulnya ya, saya kasih judulnya Rijal. Nih, walaupun kamu cerita panjang kali lebar, ini ujungnya nih, mustahil kamu percaya Al-Quran, saya bilang, mustahil. Kamu itu nggak percaya Al-Quran, Rijal, nggak percaya sama Al-Quran. Nih, kalau ada orang Islam yang naik ke sini dan terbukti dia percaya Al-Quran, pegang omongan saya lompat dari Monas. Pegang omongan saya. Tidak mungkin orang Islam bisa membuktikan kepada saya bahwa dia percaya kepada Al-Quran. Pegang omongan saya. Mau saya coba? Mau saya coba? Ntar dulu. Mau saya coba bahwa tidak ada orang Islam yang bisa membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran? Tapi aku harus konfirmasi di sini dulu. Tadi kemarin kau berdebat sama Arlan. Oke lah Rijal. Sudah saya sudah di-invite sama Abdul Wafi. Kau macam-macam. Sama Wafi. Berat. No. Gimana Gus? Alhamdulillah. Kenapa itu? Darah saya sudah ditebus. Itu namanya jerawat. Aduh, gimana? Yuk, silakan. Apa mau Gus Wapi bahas ini? Kemarin kita terganjal masalah ini. Oh, sama si ya, sama si siapa? Kemarin itu si terlalu malam. Enggak, kemarin si Rasid itu musik-musik, jadinya saya turunkan dia. Diskusi tapi malah musik-musikan. Padahal musik itu kan haram, ya kan? Ya, Gus Wapi, gini Gus Wapi, saya ada tantangan nih. Bahwasanya mustahil kamu percaya kepada Al-Quran. Maksud kamu di sini itu bukan hanya Gus Wapi saja, tetapi seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, kalau sanggup membuktikan bahwa dia percaya Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Gimana? Kenapa janjinya harus lompat dari Monas? Gak ada janji yang lain? Karena itu pernah diucapkan oleh Anas begitu kan, bahwa dia akan kalau dia korupsi digantung di Monas. Nah, kalau saya lompat dari Monas. Ayolah, temanya siapakah yang tidak percaya pada kitab sendiri? Gini, boleh. Temanya. Yuk, siapa yang tidak percaya dengan kitab sendiri? Boleh ya, karena saya mengajukan langsung saya mulai saja waktu saya ya, walaupun tinggal 3 menit. Saya mulai. Baik, teman-teman jangan lupa supportnya ya, jangan lupa supportnya. Kalau dibilang support. Justru begini teman-teman ya, justru kalau ada orang yang tidak senang, sebenarnya dia iri dia. Ya, iri gitu. Gini, jadi Gus Wafi, setelah saya mempelajari Al-Quran dengan seksama, setelah saya mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, selama berapa tahun? Langsung dari isi Al-Quran itu sendiri, saya menyimpulkan kesimpulan yang sangat cetar membahana ini. Dari seorang yang telah meneliti Al-Quran 13 tahun. Tolong direkam. Inilah pernyataan dari orang yang telah meneliti Al-Quran selama 13 tahun lamanya. Apa kesimpulan saya? Mustahil ada satu orang Islam yang percaya kepada Al-Quran. Mustahil. Termasuk Gus Wafi. Ya. Nah, apa buktinya bahwa tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran? Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Ya kan? Nah, tetapi tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apa buktinya? Apa buktinya? Buktinya, jikalau orang Islam ditanya, apakah fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Orang Islam akan berkata, oh, menurut kitab hadis, menurut kitab tafsir, bukan Al-Quran. Ya, ketika Gus Wapi saya tanya, kenapa umat muslim kalau sholat ada yang begini, takbiratul ihramnya, ada yang begini, ya kan? Yang mana yang sesuai dengan Al-Quran? Pasti Gus Wapi tidak percaya bahwa Al-Quran menjawab. Nggak percaya. Karena sesungguhnya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidaklah dipercaya oleh orang Islam.
Itulah kenapa ketika orang Islam ditanya agamanya, yang dibuka bukan Al-Quran, yang dibuka adalah kitab yang lain. Karena mereka sudah sadar bahwasanya adalah bohong semata, bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, seperti yang tertulis di dalam surat An-Nahl, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Pasti nanti Gus Wapi saya tanya, apa maksudnya Quran menjelaskan segala sesuatu? Likulli syai. Apa maksudnya segala sesuatu itu? Pasti nanti Ustadz Wapi akan menambahi Al-Quran itu dengan berkata, oh itu maksudnya dalam hal-hal ini, dalam hal-hal hukum pokok, dalam begini. Makanya pasti langsung umat muslim akan menambah-nambahi ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu menurut kalian tidak sempurna ayatnya, maka harus ditambahi. Ya, itulah bukti ya, ini sekilas pemanasan bahwa tidak ada umat muslim yang sungguh-sungguh percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Terima kasih. Silakan. Oke. An-Nahl ayat berapa? 89. Waktunya kita jalankan dulu, Ustaz. Oke. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maqwala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, dan teman-teman Kristen semuanya. Satu bangsa, satu negara, satu bineka tunggal mikana. Bukan bineka tunggal ika. Jadi begini, tadi Mas Edis mengatakan, jadi tema ini kan bagus ya. Apakah Kristen percaya sepenuhnya kepada Bible, dan apakah Al-Quran sebetulnya percaya kepada orang Islam percaya kepada Al-Quran. Tapi Mas Edis menggunakan dalil bahwa ketika Al-Quran dalam surah An-Nahl disebutkan, ini ya saya baca ayatnya ya. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Nah ini ya, tibyanan likulli syai', menjelaskan setiap sesuatu. Wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat, wa busyra, dan kabar baik lil muslimina, kepada orang-orang muslim. Nah, di sini likulli syai' ini menjelaskan segala sesuatu ini, dan rahmat, dan menjadi hidayah dan kabar baik lil muslimina, untuk orang-orang muslim. Yahtaju ilaihi minal amri wan nawahi wal halal wal haram wal hudud wal ahkam. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa bab mengenai penjelasan sesuatu itu adalah tentang halal dan haram, tentang had, hukum-hukum had ya, tentang amar nahi, amar perintah, nahi dan larangan. Nah, ini justru menunjukkan bahwa umat Islam benar-benar percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Ketika Al-Quran, makanya jangan baca satu ayat ya. Ketika Al-Quran menyampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu, surah Al-Anbiya ayat 7. Perintahnya ada dalam ayat Al-Quran. Kita melakukannya sesuai perintah ayat Al-Quran. Itu justru menunjukkan umat Islam percaya kepada Al-Quran. Yang saya heran, Mas Edis tadi secara tidak langsung sudah mengakui kalau beliau tidak percaya kepada Bible. Kenapa? Bayangkan 13 tahun yang dipelajari bukan Bible tapi Quran. Ya, dia sudah mengakui selama ini dia sibuk mendalami Al-Quran bukan Bible. Sehingga ini dicatat ya perkataan saya. Sehingga setiap ditanyakan Bible jawabannya pakai Quran. Apakah ada perintah di dalam Bible? Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada Al-Quran, kan tidak ada. Tapi di dalam Quran ada, Mas Edis. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada para ulama. Ayatnya ada. Tapi di dalam Bible kan tidak ada kan? Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka carilah di Al-Quran. Kan tidak ada, Mas Edis. Jadi justru Mas Edis 13 tahun mempelajari Al-Quran, menunjukkan Anda sedang percaya sama Al-Quran, bukan sama Bible. Karena ternyata eksistensi Bible tidak bisa menjawab semua urusan dan pertanyaan para debater muslim. Kan begitu faktanya, Mas Edis. Perasaan dari kemarin yang saya tanyakan dijawab-jawab, lalu lari ke Al-Quran, menframing para ulama, kan Anda. Berarti yang percaya Quran Anda, tidak percaya, tidak tidak punya inspirasi dari diri sendiri untuk menguak bagaimana isi dalam Bible. Kenapa? Karena Bible tidak pernah. Bertanyalah kepada Bapak Pendeta kalau kalian tidak tahu, tidak ada itu ayat seperti itu. Tafsirilah sendiri. Kalau Anda ingin memahami Bible, tidak ada. Mentok-mentoknya Roh Kudus nanti. Apapun pertanyaannya, Roh Kudus solusinya. Sehingga umat Islam sudah selesai masalah. Hadis made in Quran, ulama made in Quran, Al-Quran made in Nabi Muhammad, diturunkan dari wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada perintah ikut ulama kalau kamu nggak tahu, bukan ikut Mas Edis, bukan ikut debater Kristen, bukan. Jadi Mas Edis mau menframing bagaimanapun, kita dalil ada, ikut ulama dalilnya ada. Mas Edis,
Tanyalah kepada Bapak Pendeta. Kalau kamu tidak tahu, udah ada perintah Bible kayak gitu, ngarang itu. Coba ya, saya tanya setelah ini ya, pasti framingnya ke Quran. Karena Bible dia tidak bisa jawab pertanyaan saya nanti. Coba kalau nggak percaya ya, kita buktikan setelah ini teman-teman. Baik, saya tanggapi ya. Ya, inilah ya, makanya saya bilang ya akibat kadang-kadang begini, Gus Wapi. Tunggu waktu dulu. Oke, waktu dulu. Kalau kadang-kadang begini, kalau kepala kita itu sering terbentur gitu, memang kita itu akan IQ kita itu turun. Itu mohon maaf ini Gus. Mohon maaf ini Gus. Tadi Gus Wapi bilang begini, 13 tahun nggak pernah baca Bible. Siapa bilang? Ketika saya bilang begini, 13 tahun saya belajar bertani. Apakah membuktikan bahwa itu saya tidak belajar bengkel? Oh enggak. Siapa bilang saya tidak belajar Bible? Dengan berkata 13 tahun saya mendalami Bible, maka Anda simpulkan, mendalami Quran, maka Anda simpulkan saya tidak belajar Bible. Makanya saya bilang, ya mohon maaf ini, karena mungkin ya seperti yang saya bilang tadi. Nah, kemudian tadi saya katakan begini, di dalam Bible apakah ada perintah untuk begini? Loh, di dalam Bible ya tidak ada. Terus mereka suruh nanya siapa? Tanyalah kamu kepada ini. Loh, justru Bible itu berisi firman Tuhan. Masa Tuhan malah suruh nanya? Ada satu ayat, misalnya tentang 666 itu. Di situ ada kata-kata gini, baiklah orang-orang yang berhikmat mengerti maknanya. Hikmat, jadi minta hikmat dari Tuhan untuk memahami Bible. Semua orang bisa punya hikmat, minta hikmat belajar. Sering bisa. Gimana nih, masa Tuhan nyuruh nanya sama orang lain kayak Tuhan nggak tahu? Oke, kemudian saya tanggapi ya tadi. Nah, tadi seperti saya bilang teman-teman, mereka kan terbukti tidak percaya kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kitab yang diberikan itu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tapi sama mereka ditambahi segala sesuatu mengenai haram dan halal. Apakah segala sesuatu itu mengenai haram dan halal tertulis dalam Al-Quran? Tidak ada. Kena pelanggaran, nggak tahu kenapa ini. Coba berhenti dulu Gus Wapi ngelap-ngelap ininya, masa udah sampai berdarah-darah begitu. Begini Gus Wapi. Sekalipun saya turuti, Anda kan mempelintir atau menambahi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu yang tertulis menjelaskan segala sesuatu, tetapi Anda kecilkan, ya, Anda mutilasi Al-Quran itu hanya menjelaskan segala sesuatu yang halal dan haram saja. Kita tes ya. Di dalam Al-Quran, bahwasanya Aisyah disebutkan menghalalkan yang tadinya haram. Tadinya haram itu, lalu dihalalkan oleh Aisyah. Pertanyaan saya, apakah itu? Pasti juga nggak paham, nggak percaya dia. Tidak mungkin Muslim menjawab itu. Karena apa? Karena sesungguhnya Quran menjelaskan segala sesuatu itu tidak bisa diterima oleh akal. Makanya ketika Muslim berkata, Quran menjelaskan segala sesuatu, Quran segala sesuatu, mulutnya berkata, tapi hatinya bertanya-tanya. Jelas? Pasti dalam hatinya, masa iya sih saya percaya Quran menjelaskan segala sesuatu? Lalu dikerdilkan oleh ulama. Itu dalam hal urusan halal haram saja. Oke lah, kita turuti. Menurut Al-Quran, apakah tikus haram? Apakah kecoa haram? Nggak ada. Nggak ada dalam Quran. Apakah kecoa haram? Tikus haram? Apakah belut haram? Apakah lele haram? Apakah udang haram? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Nggak ada. Apakah kepiting haram? Nggak ada. Di dalam Al-Quran yang diharamkan itu hanyalah khinzir, darah, ya kan? Kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Kemudian hewan yang tercekik, bangkai, itu yang diharamkan. Nggak ada di situ tikus. Nggak ada. Nggak ada di situ. Tapi kalau sudah sampai ke tangannya ulama, akan dipelintir bahwa darah boleh diminum. Contohnya darah Muhammad. Oh iya. Al-Quran melarang umat muslim mengkonsumsi darah. Tapi pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair malah meminum darahnya Muhammad. Kata Abdul Somad, nah, itu darah Rasulullah. Kalau darah kawan antum jangan antum minum, Dracula antum. Inilah umat muslim. Kalau darah teman antum minum, namanya Dracula. Tapi kalau darah Muhammad diminum, namanya bukan Dracula. Sama aja Dracula lah, gimana? Sama aja, ya. Jadi intinya, ketika sampai di tangan ulama, makanya umat muslim itu lebih mempercayai ulama ketimbang Al-Qur'annya. Nah, silakan. Silakan. Terima kasih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa pernah menghalalkan sesuatu yang
pakai terjemahan. Ajaran mereka itu Tuh kita Yesus Tuhan. Dia main ujung terus dia si bocil itu. Baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan Nabi Isa adalah sebagai orang yang didatangkan oleh Allah membenarkan Taurat yang ada sebelumnya. Ya. Dan agar aku, kata Nabi Isa, menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Ada jawabannya. Diar. Dan aku, Nabi Isa, datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Jadi, kayak masalah unta, ya, masalah tikus, masalah kecoa, itu namanya hukum qiyas. Masadirut tasyri' di dalam Islam itu ada 4. 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma'. Ijma' dalilnya mana? Surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalil ijma' ada. Dalil qiyas ada nggak? Mengkiaskan bahwa babi haram maka anjing juga haram. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Kecoa juga haram, tikus juga haram. Apa dalilnya? Surah Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada dalilnya Mas Edis di dalam Al-Quran itu. Sekarang saya tanya sama Mas Edis. Ketika saya bertanya nih sama Mas Edis, kan sering tuh orang Kristen ya mengatakan Islam menikahi anak di bawah umur, Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur Sayyidah Aisyah. Ada nggak batasan umur di dalam Bible? Menikah harus umur berapa? Ada. Makanya jangan sok-sokan, ya, jangan sok-sokan mau mengkritik Nabi Muhammad lah, mau mengkritik umat Islam lah. Hukum umur saja ada di dalam Bible. Adakah penjelasan umur berapa harus menikah di dalam Bible? Tidak ada Mas Edis. Cari sampai Dajjal keluar 2 kali, tidak ada itu. Makanya sampai ya topinya Mas Edis berwarna merah itu sudah panas itu guys. Tidak mungkin nemu itu. Jadi sebenarnya di dalam Bible banyak juga Mas Edis yang nggak ada. Apakah lalu Anda mengatakan Bible itu tidak suci hanya gara-gara tidak disebutkan? Nggak ada Mas Edis. Katanya Bible kitab sejarah. Kalau memang kitab sejarah, coba Lukas 2 nomor pertama itu sensus yang dilakukan oleh Raja Agustus, Kaisar Agustus. Kapan terjadi itu? Nggak ada ahli sejarah yang membenarkan. Kan sama saja gitu loh. Cuma kalau di Quran ada dalilnya. Hukum qiyas menyamakan satu hewan dengan hewan lain, akhirnya sama-sama ada hukum haram. Itu dalilnya ada. Fa'tabiru ya ulil absar, itu dalil qiyas, mengkiaskan satu perkara dengan perkara yang lain sehingga jatuh hukumnya haram juga atau halal juga. Keren Al-Qur'an itu. Mas Edis, dengan 13 tahun belajar Al-Qur'an menunjukkan Anda fokus belajar Al-Qur'an dan ternyata gak maksimal hasilnya. Cuma yang dipelajari adalah terjemahan. Gitu loh. Kalau yang dipelajari terjemahan Tritunggal saja, ayo. Tritunggal. Mana dalilnya Tritunggal? Atau Mas Edis sedang oneness ini sekarang? Dalil oneness lah. Ada nggak dalilnya? Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ada nggak di dalam Bible Tritunggal bahwa 3 ini adalah sosok Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Nggak ada dalilnya. Yang spesifik seperti itu, nggak ada dalilnya dalam Bible. Bagaimana Anda beriman kan gitu? Baik, tanggapi ya. Kita tanggapi satu persatu ya. Baik, artinya sudah terbukti bahwa Gus Wafi pun tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Ya kan? Tadi saya tanya, apa maksud menjelaskan segala sesuatu? Ya kan? Karena Gus Wafi tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, dikerdilkan dengan Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maksudnya yang haram dan yang halal. Saya turuti. Walaupun sudah dikerdilkan, ternyata saya tanya, apa yang dihalalkan oleh Isa? Ya, saya datang kepada kamu untuk menghalalkan apa yang tadinya haram bagimu. Apa itu? Ya kan? Apa jangan-jangan itu babi? Tapi umat muslim nggak ada yang bisa jawab ini. Padahal Quran diklaim menjelaskan segala sesuatu. Tapi kata mereka, bukan Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Bukan. Nggak percaya mereka. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran bahkan dikatakan, sembelihan ahli kitab itu halal. Halal dikatakan, tapi mereka nggak percaya. Nggak percaya. Apakah itu nanti yang disembelih itu daging babi? Mereka nggak percaya, padahal udah dibilang halal itu. Makanya kalau soal makanan halal. Loh, ada satu video yang menggelitik ya.
dari videonya Permadi Arya. Wah, waktu kongsi pacoy begini, haram, haram, barongsai haram. Tapi kalau dikasih angpau, halal. Aduh, giliran makan duit halal, gimana nih? Giliran orang barongsayan haram. Apa-apaan sih? Coba. Memalukan, memalukan. Nah, terus yang kedua nih. Gus Wabi mengatakan, Bible tidak lengkap. Loh, nggak ada Bible mengatakan bahwa Bible kitab yang lengkap. Tidak pernah Bible mengklaim bahwa Bible itu kitab yang lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Kalau sampai Bible bilang bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu, tapi saya buka, gimana cara benerin laptop nih? Nggak ada, saya buang ke tong sampah. Karena dia mengklaim menjelaskan segala sesuatu, tapi saya buka bagaimana cara benerin laptop, nggak ada, saya buang buku itu ke tong sampah. Bible tidak pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran mengklaim kitab ini menjelaskan segala sesuatu, tapi sayang, tidak ada orang Islam yang percaya. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanya tentang agama Islam, larinya ke ulama. Larinya ke ulama. Al-Quran mengatakan tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi apa kata ulama? Darah Muhammad boleh. Makanya saya bilang teman-teman, sesuai dengan penjelasan Muhammad sendiri, jika kamu lebih mentaati ulama-ulama, lebih mentaati rabi-rabi kalian, bahkan rabi kalian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih mentaati dia, itulah bentuk ibadah kalian, penyembahan kalian kepada rahib-rahib kalian. Seperti surat At-Taubah ayat 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. Ya kan? Nah, itu terjadi kepada umat muslim. Contohnya kepada Zubair. Ya, Zubair yang disuruh buang bekamnya Muhammad lalu diminum sama Zubair. Tapi apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Apakah Muhammad peduli dengan Al-Quran? Tidak peduli. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa darah tidak boleh dikonsumsi. Ketika ada sahabatnya yang meminum darahnya, malah dibilang haram disentuh api neraka. Coba. Makanya saya bilang, pengikut Muhammad di situ sudah mengilahkan Muhammad itu, menuhankan dia. Al-Quran dilanggarnya. Seperti itu. Nah ini bahaya ini. Kalau dijawab masalah darah Muhammad ini kita bisa nih nanti ini. Saya tahu pasti Ustaz Papin ngeles, nggak mau dia bahas itu mengenai zuriat Nabi, ya itu mengenai turunan Nabi Nazar. Kemarin kan debat tuh sama guru Gembul masalah nasab. Saya nonton ketawa-ketawa. Padahal Al-Quran berkata, makana Muhammadun abahadi min rizalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tapi oke, habis. Silakan. Silakan. Ini lagu Islam bukan? Dengarin. Kan, itu lagu Islam bukan? Bukan, Islam tidak pernah bukan lagu Islam katanya saudara. Makanya jangan gara-gara terbukti kau penyembah bangkai Muhammad kau bilang itu bukan lagu Islam. Oh, penyembah pantatnya ya. Gara-gara masa kau bilang itu bukan lagu Islam? Dari mana kau bilang bukan lagu Islam, dari mana? Nih, dengarkan ya. Kau bilang ini bukan lagu Islam, sembarangan kau bilang bukan lagu Islam, nih. Itu lagu gereja, Des. Itu lagu gereja. Katanya lagu gereja itu saudara-saudara. Islam nggak pernah ngajarkan itu. Aku tanya sama kamu. Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Ini lagu apa ini? Nggak ada lagu di Islam, nggak ada lagu. Nggak ada lagu. Nggak usah. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam itu. Yang nyanyi itu siapa? Bukan lagu Islam. Itu siapa? Gara-gara kau terbukti berseru-seru kepada bangkai, kau berbohong-bohong kepada bangkai, kepada mayat, lalu kau sesatkan mereka. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kau termasuk orang-orang yang super nekat. Masa kau bilang ini bukan muslim ini? Lihat nih saya pilih. Nih. Siapa yang nyanyi itu? Siapa? Siapa yang nyanyi itu? Hah? Itu bukan lagu Islam. Tahu enggak kamu? Itu bukan lagu Islam. Kamu jawab ya. Itu bukan lagu Islam. Sebentar. Itu bukan lagu Islam. Bukan lagu Islam. Islam pernah ngajarkan. Oke, makasih Kak Beto. Katanya bukan lagu Islam, saudara-saudara. Memang orang Islam ada mengajarkan Islam. Gara-gara Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara langsung kau terapkan di sini. Kau tahu apa? Kamu tahu nggak Muhammad membolehkan kau berdusta dalam 3 perkara? Aku tanya dulu sama kamu. Kamu tahu tidak Muhammad membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Tahu nggak? Kau tahu nggak artinya berselawat? Kau tahu nggak? Kau nggak bisa lari kemana-mana. Tadi kau bilang itu bukan lagu Islam, kau bilang lagu gereja. Dari mana kau bilang itu lagu gereja? Aduh, kau bisa bilang itu lagu gereja?
Otakmu coba Kok kau bilang itu lagu gereja, dari mana jalan ceritanya? Dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja coba? Aku tanya dulu sama kamu ya. Kamu tahu Boy, dari mana jalan ceritanya itu lagu gereja? Aku tanya dulu sama kamu jawab. Bohong. Muhammad, dengar ya, Muhammad itu memang mengizinkan orang Islam itu berdusta dalam 3 perkara. Nah, kau praktekkan itu. Kamu tahu nggak ada yang bersalah? Nanti ku tanya kau, di mana Muhammad boleh berdusta? Sudah aku bilang, seandainya kamu mau belajar agama Islam dalam 1 malam saja, maka saya khawatir besok pagi kamu nggak jadi Islam lagi. Nggak mungkin. Omonganmu tuh kayak tainya. Sekarang saya tanya, Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta nggak? Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad. Siapa yang ngajarkan itu? Muhammad bilang siapa dibilang Muhammad kok. Muhammad membolehkan orang Islam itu berdusta. Ini bebal. Ini bebal. Enggak percaya kamu. Nih. Dusta diperbolehkan dalam Islam. Kamu jangan sepotong-sepotong, Edi. Kok sepotong-sepotong? Dusta itu memang boleh. Kok nggak percaya? Kamu denger nih. Dalam hal apa berdusta? Dalam hal apa berdusta? Diperbolehkan. Loh, kamu katanya mau saya putarkan, tapi kamu nggak percaya. Berboleh. Nih, dengar. Dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, ada bohong, boleh. Orang Islam itu boleh bohong. Udahlah. Orang namanya. Saya teringat dengan ajaran dalam Injil. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ilmu itu apa? Ilmu itu komik. Namanya iblis, setan iblis itu bapa segala dusta. Bapak segala dusta. Iblis itu bapak segala dusta, rajanya dusta. Nah, Muhammad mengajarkan orang Islam boleh berdusta. Aduh. Pahami dulu, Edis. Coba kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Nih, dengarkan nih. Nih, dengarkan. Berbohong itu di 3 hal. Maksudnya sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih disuruh berbohong tidak. Mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh boleh bohong. Makanya dia bohong terus. Saya kan musuh nih kan. Makanya kerjanya bohong terus dia. Lagu sholawatan, Muhammadku, dengarlah. Dibilang lagu gereja. Islam pantas kan masih Islam. Aduh. Tadi kau bilang itu lagu gereja nggak? Aku tanya dulu, kau jawab dulu. Tadi kau bilang itu lagu gereja nggak, betul nggak? Itu lagunya siapa? Lagunya orang Islam, gimana kamu itu? Siapa yang nyanyi itu siapa? Oke, kita lihat ada berapa viewsnya ya. Kita lihat nih. Lagunya Islam ada berapa ininya? Dasarmu kok cuma itu, aja hari-hari kok itu, jangan kamu bahas Sunda. Aduh, ini sudah ditonton nih 95 juta. 95 juta views ini. Kau bilang ini bukan lagu Islam ini. Astaga. 95 juta ini viewsnya ini. Komen-komennya ini yang bernyanyi Haddad Alwi dan Vita. Judul lagunya Rindu Muhammadku. Yo, kau bilang lagu Kristen. Udahlah, karena kau diizinkan Muhammad boleh berdusta, akhirnya kau praktekkan. Makanya aku bilang, kalian itu memang boleh berbohong. Oten boleh nggak berbohong, Oten? Nggak boleh, kami nggak boleh berbohong. Kalian yang boleh berbohong. Nah, sekarang kamu tahu nggak artinya berselawat sama kepada Nabi itu? Tahu nggak kamu harus? Berselawat, bersolat. Loh, cuma ketawa. Apa harus berselawat? Berselawat kok bersolat. Otakmu taruh dengkul, Edis. Apa kata dasarnya selawat apa? Takbir, Edis bodoh. Setanan dia. Apa kata dasarnya selawat apa? Sholat, Edis. Kamu tahu nggak maknanya bersolawat itu apa? Kepada Nabi itu apa, Edis? Apa bersolawat? Ya apa? Dodol otakmu, Edis. Ya apa? Makan babi kau ini. Kau ditanya apa kok malah kejang? Makanya otakmu tuh jadi encer kayak tai babi. Udah kesetanan deh, teman-teman. Edis. Bersolawat kok disuruh sholat. Astaga. Ya udah, apa berarti bersolawat itu apa? Berselawat kok disuruh sholat. Ya apa bersolawat itu apa kalau gitu? Aku sambil guling-guling ketawa. Edis, ditanya bersolawat apa dia nggak belajar gorok sama babi kamu ya? Kamu belajar Islam di kandang babi. Dia ditanya solawat apa? Dia nanya. Aduh, ya terus kenapa kau bersuruh-suruh pada Muhammad?
Aduh. Itu bersolawat, Edis. Iya, kenapa? Kenapa berseru-seru pada Muhammad? Kenapa? Edis. Aduh. Tadi kau bilang lagu gereja, sekarang kau bilang bersolawat. Kusemprot nanti mulut pakai pape nih, Edis. Kusemprot nanti mulut nih pakai pape nih dah. Ya semprot lah. Kita ada kesetanan itu. Bersolawat disuruh sholat. Oke. Mati kau, Edis. Kamu tahu nggak Muhammad itu manusia minum kencing hewan? Muhammadku. Disuruhanku. Ya tuh kelakuan saudara kalian Islami. Udah stres dia. Stres kan? Kau itu belajar Islam di kandang babi. Udah stres dia teman-teman. Otak babi. Maaf cari. Aduh. Aku kencing dulu, Edis. Banyakin tetenya ya. Teman-teman banyakin tetenya, dibanyakin like-nya. Share kepada si Juma dan Yusuf PI, mereka berdua buronan saya. Supaya saya bertemu dengan mereka berdua ya. Orang di sini lihat ketololan Edis, kegoblokan Edis, otak babi, nggak bisa mikir. Bersolawat, disuruh sholat. Oke, kalau kesehatan dulu saja, nanti kesehatan dulu saja. Kita sambut dulu musim yang lain ya. Solawat, dia dibilang solawat tuh kata dasarnya sholat. Dia bilang bukan sholat. Terus apa? Dicari apa lagi? Aduh. Oke. Asyir Siregar. Selamat pagi Asyir Siregar. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Asyir Siregar. Saya akan jauhkan belakang saya. Apa? Bentar ya. Silakan ya, yang muslim yang berilmu, muslim yang berwawasan, silakan naik kemari diskusi dengan baik. Oke Bang Edis, saya mau menanggapi yang tadi aja Bang Edis. Sebentar, Bang Asyir Siregar ini muslim atau apa? Muslim. Oke, silakan Bang Asyir Siregar. Menanggapi seruan Muhammad tadi, apa yang Abang Edis bilang tadi? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Makanya saya bilang orang Islam itu berseru-seru kepada orang mati. Itu di mana Bang Edis dapat berseru-seru? Bang, ini orang Islam betul nggak Bang? Kalau kumpul-kumpul di tengah jalan untuk jalan raya, gelar tikar di jalan raya, mereka begini, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Betul nggak gitu karena orang Islam? Saya tanya dulu, betul atau salah? Itu nggak, jangan itu, betul atau salah? Betul, tapi nah, ketika orang Islam, sebentar Bang, ketika orang Islam berkata, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad, betul nggak? Itu kan cuma lagu Bang Edis. Saya jelaskan itu kan cuma lagu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti berseru-seru kepada Muhammad nggak? Iya, tapi kan itu kan lagunya berseru-seru kepada Muhammad. Ya kan? Nah, ketika orang Islam, sebentar Bang Regar, sabar Bang. Makasih Kak Ni. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, kemana muka abang ini? Jangan malu jadi orang Islam Bang. Ini. Oke. Nah, ketika Anda berseru-seru kepada Muhammad, tanya sekarang, betul nggak Muhammad itu orang mati? Ya memang orang mati. Betul nggak orang Islam berseru-seru kepada orang mati? Bukan berseru-seru. Nah, bingung kan makanya gue bilang, Bang, dengar dulu, Bang, saya bilang. Sudah saya bilang, dengar Bang, saya bahkan sudah memberikan tantangan, buktikan bahwa yang saya katakan itu salah. Kalau yang saya katakan salah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Terjun saya dari Monas, Bang, dari Monas saya terjun. Ini 2.400 orang, di hadapan 2.400 orang ini, saya terjun dari Monas, kalau salah yang saya bilang itu. Betul Bang yang ku bilang itu, Bang. Bilang itu berseru-seru, yang berseru-seru itu kan lagu Bang. Makasih Tabita, makasih Kak Tabita. Tulis. Gimana? Dengar dulu Bang, dengar dulu. Itu kan yang Abang bilang itu yang berseru-seru itu kan di lagu. Itu kan lagu Bang. Jadi lagunya itu bohong-bohongan, lagunya bohong-bohongan. Bukan bohong. Kalau kita nyanyi upacara bendera, di sanalah aku berdiri, itu dan dipandu. Abang tahu nggak lagu itu? Kita lahir di negara kita tercinta ini. Di negara kita tercinta itu, di sana kita berdiri sambil dipandu oleh ibu kita. Artinya kita besar di negeri itu. Kita dipandu, berjalan merangkak, dipandu. Makanya kita teringat dengan negara kita.
Itu beneran, bukan main-main, Bang. Kok Anda bilang, itu kan cuma lagu gitu? Bahaya ini orang. Dengar dulu, Bang. Saya tegaskan sekali lagi. Bedanya orang Islam sama orang Kristen. Kalau Abang Edis, orang Kristen, itu bernyanyi itu berdoa. Tapi kalau di dalam Islam itu, Bang, itu bernyanyi tidak berdoa. Bernyanyi maksudnya gimana? Jangan samakan. Ini Bang ya, hari Minggu, oke? Nah, hari Minggu adalah si Abdullah dengan Muhammad naik motor, gitu. Nah, hari Minggu Abdullah dan Muhammad naik motor. Sebentar, dengarkan ceritaku. Ini cerita singkat saja ya. Nah, ketika mereka nyalakan motor depan gereja, mereka dengar suara dari gereja itu begini. Ya Yesus, sambutlah jemaatmu. Misalnya. Lalu Muhammad sama Abdullah ngomong gini, orang Kristen lagi nyembah Yesus tuh katanya. Jangan geber-geber motor katanya. Ya dong? Nah, lewatlah mereka. Nah, hari Jumat mereka pergi nutup jalan raya, gelar tikar. Di jalan raya gelar tikar, ya toh? Suruh orang putar balik karena jalan punya orang Islam. Dengar dulu. Karena jalan punya orang Islam, di mana ada jalan di situ mereka gelar tikar. Nah, mereka begini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sambil begini. Ya Rasulullah, kring. Ya Rasulullah, kring. Dengarkan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kepada siapa kalian ucapkan itu? Kapan itu, Bang? Kapan? Ya, Abang dapat dari mana? Itu kan kapan katanya? Berat sudah. Cerita dongeng. Kapan abang bilang? Mana buktinya? Bang, abang nggak nyanyi ya Rasulullah, nggak bilang begitu. Kuputarkan lagunya, Bang. Mau kuputarkan? Itu kan lagu, Bang. Lagu. Lagu kan? Gimana Bang ini kok lagu dibilang, Bang? Coba putarkan lagunya. Oke. Putarkan lagunya. Oke, ya. Kita putarkan nih. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Nih. Awas. Ini 95 juta views loh, dan lihat Bang ya. Nih. Dengar ya. Ini lagu Islam ini, Bang. Dengar Bang ya. Ya Rasulullah, salamun alaikum. Itu waktu abang bilang begitu. Benar. Waktu abang bilang, ya Rasulullah, salamun alaikum. Itu Anda ngomong sama siapa, Bang? Saya nggak pernah ngomong gitu. Itu kan nggak pernah ngomong begitu kan? Takut ketahuan disuruh pada bangkai. Bentar. Dengar dulu. Silakan. Tadi yang abang putar itu apa? Musik kan? Bang, ini lagu. Dengar Bang ya, ini lagu dari Haddad Alwi dan kita. Saya tahu. Judulnya adalah Rindu Muhammadku. Yang nonton ini sudah 95 juta view. Iya, saya tahu itu. Nah, di sini yang abang permasalahkan di lagu itu apa? Yang nggak ada ku permasalahkan, Bang. Yang ingin ku utarakan adalah begini. Makasih Kak Veto. Kami orang Kristen memuja-muja menyembah Yesus. Kalian juga memuja-muja menyembah Muhammad. Masalahnya begini, bedanya begini. Dengar, kami berseru-seru, dengar Bang. Kami berseru-seru kepada yang hidup, kalian berseru-seru kepada mayat. Kepada bangkai di kuburan. Coba Bang dengarkan. Orang Kristen nyanyi, dengerin musik itu di gereja itu apa namanya, Bang? Kita nggak bahas itu gini loh, Bang. Waktu Anda berseru-seru, Bang, poinnya udah ini, Bang. Kristen, dengarkan Bang ya, Kristen punya caranya. Islam punya caranya, sudah? Ya, makanya. Berbeda caranya. Dengar dulu, Bang. Berbeda cara Islam, berbeda cara Kristen, oke? Betul. Nah, sekarang yang menjadi fakta aja yang kita bilang, yang menjadi fakta, bukan yang menjadi perbedaan. Gini, yang menjadi fakta adalah kami orang Kristen berseru-seru kepada Dia yang hidup, kepada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang ada di kuburan. Sedangkan kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan, betul atau tidak? Coba dulu abang betul atau tidak, Bang? Jawab dulu, Bang. Betul atau tidak, Bang? Betul. Nanti nangis kok, Bang, nangis atau Bang guling-guling komunikasi, Bang. Coba. Betul atau tidak? Apanya tadi? Apa? Coba ulangi. Orang Islam berseru-seru kepada orang mati di kuburan, betul atau tidak? No. Berat, saudara. Saudara sulit. Coba dengarkan dulu, abang dengarkan dulu. Gimana? Tanya dulu. Orang Kristen nyanyi di gereja pakai musik itu namanya apa? Namanya apa? Namanya bersekutu.
Maksudnya berdoa atau apa namanya? Bang, gini ya. Kami itu dianjurkan di dalam Bible kami supaya kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau perkumpulan orang-orang percaya. Jadi kami mengadakan rutinitas seminggu sekali. Ada pun yang bukan lebih ada yang seminggu 3 kali ada. Tapi yang rutin itu seminggu sekali. Kami datang berkumpul dengan orang-orang yang seiman dengan kami untuk bercerita. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kami bercerita nih mengalami pengalaman kami yang seminggu ini bagaimana. Di situ kami ada rutinitas acaranya. Acaranya biasanya ada nyanyi, ada mendengarkan firman Tuhan, ada kesaksian, berbagi kesaksian, macam-macam. Udah tahu. Maksudnya itu kan ibadah, Bang. Ibadah kan? Ibadah itu apa, Bang? Loh. Nanti kutanya abang ibadah aja nggak tahu nanti apa ibadah itu. Jadi apa tujuan abang ke gereja itu? Nyanyi? Berkumpul dengan orang-orang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada iman kami yang percaya seiman dengan kami. Ada macet. Teman-teman, siapa yang macet, teman-teman? Dia atau saya? Wow, udah dibisik-bisik ini sama istrinya ini. Matikan dulu wifi, udah terputus. Matikan wifi, matikan wifi itu. Macet dia. Kita tahu triknya dia, teman-teman. Udah kasih kode-kode itu. Matikan wifi, udah macet. Halo? Ah, beneran udah disuruh dimatikan wifi. Gimana, Pak? Halo? Udah. Kau pakai trik-trik lama. Giliran kau ke pojok, kau matikan wifi, matikan hidupkan. Ayo silakan, teman-teman banyakin like-nya, teman-teman banyakin like-nya, like, tap layar, kemudian share ya atau bagikan terutama kepada 2 buronan saya, yaitu Ucup PI dan si Juma ya, itu buronan saya juga. Ya. Bagikan kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengar ini, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya orang yang lagi bingung nih, Bang, saya lagi bingung nih, Pak. Soalnya saya tuh gimana, Bang, yang saya baca tentang Muhammad ini saya. Makasih topinya. Teman-teman yang support melalui Gift juga terima kasih ya, teman-teman ya. Kalau tidak tahu cara support dengan Gift, Bang, gimana? Saya mau kasih Gift nih tapi bingung nih caranya. Mampir aja ke profil saya ini. Di profil saya itu di situ ada link Saweria. Nah, teman-teman bisa support saya lewat link Saweria itu, teman-teman. Ya, bisa di situ support saya. Di situ ada Saweria itu, di situ ada banyak macam-macam pilihan virtual account-nya, teman-teman. Ada lewat GoPay bisa, lewat Kiris bisa, teman-teman bisa support di situ. Kalau teman-teman kalau mau support langsung, teman-teman bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ya, teman-teman dibuka kembali ya, teman-teman ya. Teman-teman yang tergerak hatinya ya, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport, membantu saya, meringankan beban saya dalam hal menyewa rumah ya. Rumah apologet ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa bantu meringankan beban saya di yang ada tertera di layar. Ya, banknya apa, Bang? Banknya BR. Saya harus sensor ya. Kita tidak bisa sebutkan merek di sini. Kemudian nomornya sekian-sekian, itu yang ada di layar itu. Silakan tangkap layar. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte di situ. Uangnya untuk apa? Untuk membantu meringankan beban saya di sini, menyewa atau membayar biaya sewa tempat tinggal saya di sini, teman-teman ya. Yang sudah saya bayarkan sudah 2 bulan. Kita harapkan tahun depan kita sudah bayarkan yang 10 bulan, teman-teman. Jadi genap 12 bulan, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Banyak yang kejang-kejang di bawah tuh, banyak yang gelagapan. Banyak yang gelagapan di bawah nih, teman-teman. Saya heran, teman-teman ya. Apakah salah begitu? Saya salah nggak sih, teman-teman, ketika saya berkata begitu kepada kalian kalau kalian tergerak hatinya? Kan kalau tergerak hatinya, kalau nggak tergerak hatinya ya nggak masalah, gitu loh, teman-teman. Dan saya ini posisinya kan tidak di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya ada rumah. Makasih Bang Eron. Waduh, Bang Eron datang nih, Bang Eron. Makasih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Posisinya saya itu kan tidak di Indonesia. Makasih Bang Eron. Makasih Bang Eron. Posisi saya tidak di Indonesia. Saya itu di negeri Paman Sam, Uncle Sam. Tahu Uncle Sam? Nanti nggak tahu. Saya di negeri Paman Sam, teman-teman. Saya ini di Mama Rika. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati mau support, silakan teman-teman support ya, teman-teman ya. Gitu. Karena kalau teman-teman di gereja pun teman-teman kan support kan. Jadi kita punya bidang masing-masing begitu. Ada Bapak pendeta yang di gereja kita, ya kita support ya kan. Terus ada juga para apologet kan banyak juga, teman-teman. Seperti itu. Silakan teman-teman support. Kalau terbuka hatinya gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Abiu.
Halo Abiu. Abiu? Macet. Belum sudah macet ini. Halo, Bang. Makasih Bang Eron. Halo Abiu. Halo. Ya, Muslim Bang? Muslim. Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera, Bro. Ini gimana nih, Bro? Nyalakan kamera. Aku kirim ya, aku kirim undangan ya. Nah, sudah aku kirim undangan. Oke. Salah satu teman-teman support kalian itu adalah juga sekarang kita sudah pakai wifi teman-teman yang baru, jadi nggak macet-macet lagi. Kemarin macet-macet kan, kemarin saya dikit-dikit jadi patung ya. Itu salah satunya juga saya gunakan. Artinya begini, support yang teman-teman berikan itu semuanya adalah untuk kegiatan apologetika seperti ini, dalam rangka untuk supaya kita tetap mengudara seperti itu. Silakan Abiu, apa mau Anda bahas? Enggak Bang, saya cuma mau tanyakan ini Bang. Apa itu? Silakan. Masalah tuh, judul yang di itu tuh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Ya itu. Ya, betul, itu betul. Kalau saya penonton punya Mas Nandar itu atau Mas siapa ya, Ustadz Yusuf PI, bahwa sampean ini kan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bang Eron, makasih. Di mana? Betul kan? Sebagai Tuhan maksudnya Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga, betul? Bagaimana, Bang? Kalau kata Tuhan di situ sudah merujuk kepada Bapa di surga, maka saya memang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga. Jadi berarti itu harus diganti tuh Bang, berarti Yesus itu harus diganti berarti Bapa. Ya kan? Maksudnya gimana? Kok nggak nyambung juga ya Bang nih? Bang, sekarang begini. Sekarang gini. Kalau gini, nanti malam presiden makan. Siapa di situ presiden? Presiden Pak Prabowo. Itu makanya. Karena kata presiden itu sudah ditujukan kepada orang. Padahal yang saya maksud itu bukan Prabowo. Yang saya maksud itu Joe Biden. Iya. Nah, nih. Saya bahwa Yesus dan Bapa itu kan beda. Oh jelas beda. Yesus dan Bapa itu beda. Nah, berarti Yesus di sini harus diganti Pak. Bukan Yesus, tetapi Bapa. Bapa Tuhanku. Iya kan? Yesus juga Tuhan. Yesus juga Tuhan. Bapa juga Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi Yesus itu bukan Bapa. Seperti itu, kamu juga mengimani hal yang sama. Muhammad itu Rob. Sebentar, Muhammad itu Rob, Allah juga Rob, tapi Muhammad bukan Allah. Gimana sih? Ya memang, Muhammad kan utusan Bang. Manusia biasa. Utusan dia, bukan Tuhan. Kan begitu. Tuhan itu apa bahasa Arabnya? Tuhan tuh Allah kan? Pantesan umat Islam. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Ya, menurut saya, kau ditanya bahasa Arabnya Tuhan, kau nggak tahu. Ya, saya kan tahu ini, saya kan bertanya. Makanya saya bilang, sebab musabab kamu masih Islam karena kamu tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Ya, sebab musabab anak masih Kristen. Sudah saya bilang. Yesus. Oh, gini, Abi Bayu, dengarkan ya. Ya. Dengarkan. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul nggak Tuhan itu bahasa Indonesia? Betul. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Menurut apa itu? Bukan menurut saya, bukan menurut saya, menurut bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Saya nggak tahu Bang, apa itu? Oke, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan itu ada dua. Satu Rob, yang kedua ilah. Nah, dua kata ini diterjemahkan oleh penerjemah Quran menjadi Tuhan bahasa Indonesianya. Nah, saya nanti bisa buktikan menurut kaidah bahasa Arab, menurut Al-Quran, Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Mau saya tunjukkan nggak? Boleh. Nah, masalahnya kamu harus sudi dulu memegang Al-Quran. Jangan kau haramkan Al-Quran dulu. Kalau kau haramkan Al-Quran repot. Sekarang begini, aku tanya sama Bang Abi Bayu. Abiu, adakah Al-Quran di rumahmu? Ada. Sudikah kau mengambilnya? Untuk apa? Untuk kita buka isinya, biar kutunjukkan bahwa Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Dari mana Anda sampai bilang itu ilahnya orang Islam? Mari kita tunjukkan. Masalahnya kau nggak sudi megang Quran. Sudah aku bilang loh Bang, lebih mudah menggiring bekicot lari lapangan bola 12 kali ketimbang menyuruh muslim mengambil Al-Quran dan membukanya. Buktikan saja kalau ada. Coba ambil Quranmu sekarang. Ya masalah saya Qurannya cuma Quran tuh ada artinya Bang. Nah pantesan kamu masih Islam, udah aku bilang. Udah aku bilang. Mereka ini baca Quran nggak pernah ngerti isinya. Mereka ini baca Quran mau ngapain? Mau dapat amal. Mereka ini baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya Bang? Kagak tahu. Yang penting gue dapat amal. Betul nggak?
baca Quran biar dapat amal doang. Isinya di dalam kagak tahu apa gitu loh. Ya beda lah bang, sampean kan kita khususnya kan bahasa Indonesia, saya bahasa Arab bang. Bang Aman, makasih Bang Aman, Merry Christmas Bang Aman. Jelas beda, original teks sama terjemahan itu beda. Iya, tetapi kan kalau kau tidak baca artinya kan abang juga nggak ngerti artinya. Ya, nggak ngerti bang, karena saya bukan orang Arab. Nah makanya penting membaca artinya biar ngerti. Kalau terjemahannya biasa mengerti begitu. Oke, kita bacakan Quran terjemahan gimana sekarang? Gimana? Saya bacakan Quran yang ada terjemahannya gimana sekarang? Boleh. Baik, saya bukakan ya. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Teman-teman jangan bosan-bosan ya. Ini ayat favorit karena pertanyaan mereka kita intinya cuma itu. Inti perdebatan Islam dan Kristen itu cuma itu. Nggak ada yang lain daripada situ. Percayalah sama saya. Kalau orang Islam sama Kristen ketemu cuma itu yang dibahas. Masalah kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau menuhankan manusia? Padahal kau menuhankan manusia bahkan mayat. Dari mana bang? Dari mana? Makanya saya buktikan. Saya bukakan surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. Masa kita punya ilmu? Apa? Apa? Kita punya ilmu. Saya bacakan ya. Surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Terus? Nah, di ayat ini dikatakan tentang bagaimana ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Iya, karena dia diperbudak oleh nafsunya, Bang. Oke. Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Berarti ada nggak orang-orang yang Tuhannya adalah hawa nafsunya? Bang Eron, makasih Bang Eron. Ada, Bang, ada. Ada. Kenapa mereka disebut mentuhankan hawa nafsu? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya, Bang. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, berarti hawa nafsunya jadi Tuhannya. Kalau orang mengikuti syaitan, berarti syaitan menjadi Tuhannya. Betul? Ya, betul. Sekarang kutanya, sebagai Muslim, wajib nggak kau ikuti Muhammad? Wajib? Wajib. Tadi kau sudah bilang, sebenarnya bukan hanya mengikuti di sini. Nanti kalau kau mengikuti orang depanmu, nanti kau bilang, bukan begitu. Bukan hanya mengikuti, gini. Ketika kamu menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan penuh, sehingga kamu dikontrol penuh oleh dia, maka kamu menjadikan dia sebagai Tuhannya. Setuju? Oke, kalau begitu jelaskan, silakan. Jelaskan kenapa di situ dia disebut mentuhankan hawa nafsunya. Iya, maksudnya begini, Bang, ya. Menuhankan itu hanya istilah kalau untuk mengikuti hawa nafsu. Makanya gue bilang Muhammad itu Tuhanmu, kau tuhankan dia. Ini saya punya gambar bagus bagaimana seorang Muslim itu dikendalikan oleh Muhammad. Nih, saya punya gambar yang sangat bagus. Sudah aku gambar. Kadang-kadang kalau saya tidur itu berimajinasi saya. Apa gambar yang cocok untuk orang Islam nih? Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Ya, ini. Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim nih? Ini tangan Muhammad ini. Tangan Muhammad dari kuburan mengendalikan seorang Muslim. Caranya bagaimana? Biar gue kasih tahu caranya bagaimana. Perhatikan. Bangun pagi. Dengar dulu. Dengar. Bangun pagi, kau ambil air. Betul nggak kau seperti itu? Siapa yang bikin kau kayak gitu? Muhammad. Terus kau masuk kamar mandi. Oh, masuk kamar mandi harus kaki kanan pakai kiri. Sesuai dengan perintah Muhammad. Masuk kamar mandi, kaki kiri duluan. Keluar nanti kaki kanan. Siapa yang mengendalikan kau jadi begitu? Jawab. Muhammad. Sudah aku bilang, hidupmu itu 24 jam dikendalikan Muhammad. Kok ini. Betul. Hidup seorang Muslim dari mulai pagi ke pagi lagi diatur sama Muhammad. Kau harus begini, kau begitu. Nanti kalau kau punya duit harus begini, kau harus berangkat ke ini, terus cium batu. Makanya aku bilang, kalau kau sadar nanti kau tuh. Dikerjain gak sih sama Muhammad? Nanti kau sadar. Ya. Muhammad tidak mengendalikan angin. Muhammad tidak mengendalikan alam semesta ini. Bro. Siapa bilang Muhammad mengendalikan angin? Siapa bilang Muhammad mengendalikan alam semesta? Boro-boro mengendalikan alam semesta. Jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler aja nggak bisa. Iya kan? Muhammad itu jangankan mengendalikan alam semesta, mengendalikan laler nggak bisa.
Memang nggak bisa karena dia bukan Tuhan. Iya, tapi dia mengendalikan kamu, makanya saya bilang dia Tuhanmu, bukan Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan. Adakah saya bilang Muhammad itu Tuhan semesta alam? Memang bukan, tidak ada. Memang bukan, tapi Tuhannya orang Islam. Gimana kau tuh? Oh, nggak nyambungan kau tuh orangnya. Kalau Bang, Abi Yu, kalau kamu tanya sama saya, apakah saya percaya setan itu Tuhan? Saya jawab, saya percaya setan itu Tuhannya orang-orang tertentu. Percaya saya, setan itu juga Tuhan, Tuhannya orang-orang tertentu. Yesus adalah Tuhanmu? Ya, Yesus Tuhan saya. Dan saya percaya Tuhan kalian adalah. Nanti kalau saya ngomong di-ban sama TikTok. Kalau dalam iman saya, Tuhan kalian itu adalah Syaiton. Di dalam Bible kami ada tertulis begini. Ia mencampakkan setan-setan, dicampakkannya malaikat-malaikat pemberontak itu ke gua-gua yang gelap. Mereka dilemparkan ke bumi dan mereka mendiami gua-gua yang gelap. Sekarang saya tanya sama kamu, di mana Muhammad pertama kali menerima wahyu kalau bukan di gua yang gelap? Dalam gua. Iya, dalam gua. Makanya yang ketemu sama Muhammad itu mana ada masuk dalam gua jadi nabi. Saya punya teman namanya Rudy Simamora. Akunnya itu anak Batak. Dia kalau berdebat tuh begini. Sudah kubilang, makanya kalau masuk ke dalam gua biasanya jadi dukun. Ini Muhammad masuk dalam gua, keluar jadi nabi. Sekedar nostalgia. Tapi kalian begini loh, makanya kalian ini ya saya bilang ya, kalian ini benar-benar terlalu loh. Dia debat sama Yusuf PI, debat agama nih. Ya, masa si anak Bataknya digerebek rumahnya gara-gara debat begini, didatengin masa. Serem loh. Bawa polisi, bawa laras panjang, senjata laras panjang itu dikawal. Wah, ngeri. Si Uncup PI-nya ketawa-ketawa. Ngeri memang, kalian itu ngeri kalian, ngeri. Tapi inilah fakta bahwa Islam bisa bertahan hanya karena itu, betul. Seandainya tidak ada undang-undang penistaan agama, saya khawatir dalam 50 tahun Islam sudah punah. Masalahnya begini, Abiyu, gini loh. Banyak orang Islam sendiri yang mereka itu nggak bisa bicara loh tentang Islam. Dia punya pandangan tentang Islam, tapi mereka nggak bisa bicara tentang Islam. Kenapa? Karena ada undang-undang penistaan agama itu. Gimana? Sama, orang Kristen juga seperti itu. Banyak kami orang Kristen tuh biasa kalau ada pandangan ini, kami pandangan begini, kami jawab dengan pandangan, dengan argumen. Kalau orang Islam argumen dijawab dengan Allah Akbar. Kalau ada gimana Allah Akbar tuh nggak tahu. Bro, gini bro, Abiyu. Kenapa kalau orang teriak Allah Akbar, kok hawanya itu dia ingin mematikan itu, kenapa? Maksudnya? Kalau ada orang teriak Allah Akbar, biasanya mukul, orangnya langsung mukul. Kenapa? Nggak juga. Wah, nggak juga apa? Buktinya itu Rizik Sihab. Tahu nggak Rizik Sihab? Kalau ceramah itu ya. Apakah kalian siap berjihad besok? Takbir. Dalam hati saya gini. Enak banget yang gerakin orang Islam ini. Makanya tahu nggak Fahri Hamzah seorang politikus. Dengar, seorang politikus yang bernama Fahri Hamzah asal NTB pernah berkata. Dia pernah berkata yang kurang lebih begini asli. Yang kurang lebih kata-katanya begini. Orang Islam itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Kenapa kau tutup kameramu? Jangan kau tutup kameramu, bro. Nyalakan kamera, bro. Waduh, dia nampaknya sudah malu nih. Kemana kameramu? Oke, silakan. Ya, silakan. Halo? Bagaimana, bro? Iya, silakan. Gimana tanggapanmu? Enggak, tadi putus-putus apanya? Oh, putus-putus. Gimana? Tadi kan saya bilang bahwasanya Fahri Hamzah itu pun pernah berkata bahwa umat Muslim itu paling gampang sekali kalau diprovokatori. Terus? Ya itu kok terus gimana? Itu kenyataannya, kau terima nggak? Iya, itu karena
fanatik dan bang, fanatik dengan agamanya, makanya seperti itu ya. Nggak bisa, kalau umat muslimin kalau sudah bicara soal agama, sudah menghina, sudah menghujat, pasti mereka akan itu. Nih, lihat nih. Ini pernyataan Fahri Hamzah ya, dengerin ya. Ini pernyataan Fahri Hamzah nih. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Al-Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk Itu, makanya kalian tuh kayak begitu. Makanya aku bilang, masalahnya begini. Orang-orang itu kebanyakan nggak ngerti. Kurang begitu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Ya, makanya orang Islam bilang, dengar dulu, makanya orang Islam ada jargon dalam agama Islam begini. Walaupun ya kerjaannya minum minuman keras, sabung ayam, badan tatuan, tapi kalau suruh bela Muhammad mereka akan berjihad. Allahu Akbar. Makanya saya bilang, orang-orang itu ya kebanyakan orang-orang yang bewek. Coba kalau dia baca Qurannya, nanti dulu katanya. Ya karena nggak dibaca Qurannya. Coba, Anda selama jadi orang Islam, sudah berapa tahun jadi orang Islam? Saya tanya dulu. 30 tahun, taruhlah 30 tahun jadi orang Islam. Pernah nggak tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membolehkan perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad? Tahu nggak? Tahu. Apa kata Aisyah? Apa komentar Aisyah terhadap bolehnya perempuan untuk menyerahkan diri kepada Muhammad? Apa kata Aisyah? Tahu nggak apa? Apa itu bang? Aisyah berkata bahwa demi Tuhanmu itu pekerjaannya, aku tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Istrinya Muhammad sendiri ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat dia kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, bukan saya. Lu gimana? Coba kau tahu ayat itu. Masih kau besok mau bela-bela Al-Quran lagi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menipu
jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.